Nah, ini dia guys, hasil kamera dari Poco F6 dan Poco X6 Pro setelah update aplikasi kameranya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau coba tes ya. Sebelumnya kita sudah coba update kan aplikasi kamera di Poco F6 ya untuk versi kamera ekor 103, guys. Nah, di sini juga saya coba install di Poco X6 Pro dan di sini saya akan langsung aja kasih lihat hasil foto-foto dan juga videonya itu setelah update atau setelah menggunakan aplikasi kamera terbaru, guys. Kita akan coba sandingkan, kita akan coba versuskan ya teman-teman ya, antara Poco F6 dan juga Poco X6 Pro. Gimana nanti untuk hasil kameranya, guys? Oke. Nanti juga saya akan coba buat sinematik video ya dari kedua smartphone ini, guys, dengan menggunakan aplikasi kamera versi terbaru, guys ya. Nah, ini saya sudah updatekan untuk aplikasi kameranya, teman-teman nih. Versinya sudah sama ya. Yang mau coba nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi, tinggal download dan langsung install saja, guys. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk kameranya. Nah, ini dia. Kameranya modelnya kayak gini, guys. Oke. Tuh. Sama, guys. Persis, guys. Tapi ada yang beda, guys. Nanti kita lihat, teman-teman ya. Nanti juga saya akan coba tes untuk hasil foto ini, guys, dengan menggunakan efek sinematik. Nah, dengan menggunakan efek sinematik di kedua smartphone ini. Asli, guys, hasilnya keren parah. Oke, yuk, tidak berlama-lama teman-teman. Langsung aja kita coba lihat hasil foto-foto dan juga videonya. Oke guys, saya coba tes untuk foto-foto ya teman-teman. Langsung kita bandingkan nih Poco F6 dan juga Poco X6 Pro. Nah, di sini saya mau coba tes dengan menggunakan filter sinematik. Nah, ini dia guys. Lihat, hasilnya keren banget guys dengan menggunakan filter sinematik cuy di keduanya ya. Tuh lihat, bokehnya, blurnya teman-teman ini bagus banget. Seriusan lihat ya. Oke. Nah, cuman di sini ada beberapa hal yang mengganggu saya guys. Ketika kita coba foto-foto bokeh atau potret. Nah, di Poco X6 Pro ini kayaknya kurang bersih, guys. Ya, untuk bokehnya di sini agak kurang rapi nih di Poco X6 Pro. Mungkin ya ada pengaruh dari SoC kali ya. Nah, kalau di Poco F6 bagus. Oke guys, saya coba tes ini kita record di 4K 30 fps ya. Sebelah kanan Poco X6 Pro, sebelah kiri Poco F6. Kurang lebih seperti ini guys. Kalau kita lihat yang ada di Poco X6 Pro, dia malah seperti kayak menggunakan filter sinematik ya. Padahal ini kita tanpa menggunakan filter loh. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Tuh. Oke, ini di 4K 30 fps ya. Jadi warna kuning pekatnya dan langit ini lebih oke di Poco X6 Pro sih guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Sekarang kita coba tes di sini dengan menggunakan filter sinematik guys. Ya, oke. Oke guys. Nah, di sini baru kelihatan bedanya guys. Ketika Poco F6 mengaktifkan fitur filter ya sinematik, ini baru guys kelihatan lebih oke. Lihat. Warna kuning emasnya lebih berasa sinematik bener sih guys ini ya di Poco F6. Kalau kita coba bandingkan dengan Poco X6 Pro ini, padahal kita juga sama-sama gunakan filter sinematik, tapi hasilnya kalau menurut saya sih ini lebih bagus yang ada di Poco F6. Oke, kurang lebih seperti ini guys ya. Nah lihat langitnya teman-teman, sinematiknya nih dapet ini guys di Poco F6 guys ya. Oke, saya coba tes ini kamera depan ya. Ini di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oke, kita coba balik lagi ke belakang. Nah, kalau kita coba backlight ke matahari, hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Kalau kita lihat di Poco F6 ini dia sedikit lebih kuning ya. Kalau di Poco X6 Pro dia kayak putih pucat gitu guys. Nah ya, ini tergantung filter yang teman-teman pakai sih. Tapi ini saya pakai yang ori guys. Coba balik lagi. Nah, kurang lebih seperti ini guys kalau kita menghadap ke cahaya alami dari langit sore guys, atau matahari sore. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Oke guys, di sini saya coba ini slow motion ya. Sebelah kiri ini Poco F6, sebelah kanan ini Poco X6 Pro. Nah, kalau kita coba lihat teman-teman untuk kualitas warna detail,
ini lebih bagus di Poco F6 ya. Kemudian kemulusan dari slow motionnya juga ini lebih mulus yang ada di Poco F6. Ini kemungkinan ada pengaruh dari SoC ya guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk slow motionnya. Jadi teman-teman pilih yang mana nih untuk kualitas slow motionnya. Nah, kalau ini guys, saya coba record dengan menggunakan filter sinematik, teman-teman ya. Ini yang atas Poco F6, yang bawah Poco X6 Pro. Kalau yang atas Poco F6 itu kelihatan banget guys filter sinematiknya. Kalau yang bawah nggak ada bedanya. Ini nggak tahu kenapa nih untuk di Poco X6 Pro. Oke guys, itu dia ya tadi ya hasil foto-foto dan juga videonya. Nah, setelah teman-teman tadi simak ya untuk hasil foto-foto dan juga videonya, gimana menurut teman-teman? Ya, ada beberapa seperti contoh di Poco X6 Pro ya. Ini ketika kita coba ambil video, kemudian menggunakan apa namanya filter sinematik, itu kerasa hampir nggak ada bedanya. Kalau di Poco X6 Pro ya. Sedangkan kalau di Poco F6 itu ketika kita gunakan sinematik itu beneran kerasa banget guys bedanya ya. Nah, contoh seperti ini nih. Di sini juga tuh udah warna kuningnya udah beda guys. Nah, itu yang membedakan di sini guys ya. Oke. Jadi kalau menurut saya sih ini ada pengaruh dari SoC-nya ya antara MediaTek dan Snapdragon. Gitu guys. Oke? Jadi gimana menurut teman-teman nih? Atau ada pendapat lain bisa komen di kolom komentar guys. Oke? Yang pasti hasil foto dan juga videonya seperti yang tadi kita perlihatkan. Oh, dan juga teman-teman, di sini untuk hasil foto bokeh ya. Nah, kalau kita simak tadi hasil foto bokehnya di Poco X6 Pro itu sedikit kurang rapi guys. Ya, blur di area perbatasan dengan objek itu sedikit agak kacau. Tetapi guys, di Poco F6 itu hasilnya bagus. Sempurna guys ya untuk bokehnya. Nggak kelihatan ada yang cacat gimana gitu teman-teman ya blurnya. Pas banget lah blurnya guys kalau kita lihat di Poco F6. Ya, itu dia tadi guys. Kemungkinan ini ada pengaruh dari pemrosesan gambarnya dan ada kaitannya dengan SoC-nya. Ini Snapdragon, ini MediaTek. Oke? Jadi gitu aja teman-teman ya. Yang mau coba aplikasinya bisa langsung aja cek di deskripsi dan langsung coba install di device-nya teman-teman semua. Dan
Gimana hasilnya? Bisa komen di kolom komentar ya, beserta tipe HP-nya guys. Wah, punya saya nih di Redmi Note 13 Pro, bagus ya. Kualitasnya keren, tampilannya makin tajam dan lain sebagainya. Tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu guys. Oke, itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.